Kisah Asma binti Abu Bakar. Ketegaran Asma menjalani ujian kehidupan. Tidak lama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Asma ikut hijrah bersama keluarganya dalam keadaan hamil. Sesampainya di Madinah, Asma singgah di Quba dan melahirkan putranya, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair merupakan bayi pertama yang dilahirkan di Madinah dari kaum muhajirin setelah peristiwa hijrah. Asma membawa bayinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mentahnik bayi tersebut dan mendoakannya. Asma binti Abu Bakar disebutkan sebagai salah satu wanita penyebab turunnya salah satu ayat dalam Al-Quran. Saat terjadi perjanjian Hudaibiyah yang merupakan masa kedamaian dan gencatan senjata, kaum muslimin dan kaum musyrikin diperbolehkan saling berinteraksi. Orang-orang kafir Mekah boleh memasuki Madinah, begitu juga sebaliknya. Pada saat itu, ibu Asma yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza datang ke Madinah hendak menemui Asma. Ia membawa hadiah dan berbuat baik kepada putrinya. Awalnya, Asma tidak mau menerima pemberian tersebut karena ibunya adalah seorang yang masih musyrik. Kemudian Asma pun meminta Aisyah, saudaranya, yang juga istri Nabi, untuk menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Aisyah, tolong tanyakan ke Rasulullah, sesungguhnya ibu saya datang dan beliau ingin bertemu dengan saya. Apakah saya boleh menyambung silaturahim dengan ibu saya sementara beliau musyrik? Setelah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, maka turunlah surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Mumtahanah ayat 8 tadi sekaligus menjadi dalil bahwa tidak mengapa bagi seorang muslim berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi agama Islam dan kaum muslimin. Zubair bin Awam adalah seorang yang pencemburu dan Asma memahami tentang kondisi suaminya itu. Suatu hari, Asma mengangkat buah kurma dari kebun yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada Zubair. Kebun tersebut sejauh 2/3 farsakh atau sekitar 5 km. Di tengah jalan, Asma bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa iba karena melihat Asma berjalan jauh dengan membawa kurma tadi. Kemudian beliau memanggil Asma. Ketika Rasulullah mengajak Asma untuk menaiki unta beliau, Asma menolaknya dengan halus. Ia sangat menjaga perasaan suaminya. Asma kemudian menceritakan kejadian tadi kepada Zubair. Lalu suaminya berkata, "Demi Allah, kau angkat biji-bijian di atas kepalamu itu lebih berat daripada engkau dibonceng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Perkataan Zubair tadi menunjukkan tidak adanya keberatan baginya selama itu bersama Rasulullah. Sesudah peristiwa itu, Abu Bakar mengirimkan pelayan untuk Asma, sehingga ia tidak lagi sibuk mengurusi kuda dan berbagai pekerjaan lainnya. Asma binti Abu Bakar juga mampu menyerap petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan upaya pengobatan. Diriwayatkan dari Fatimah binti Al-Munzir, jika Asma didatangi wanita yang demam dan meminta tolong kepadanya, maka ia mengambil air dan menuangkannya ke antara badan dan sela bajunya. Asma lalu berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kamu supaya mendinginkan demam itu dengan air. Beliau bersabda, dinginkanlah dengan air. Sesungguhnya panas itu adalah sebagian dari air mendidih di neraka jahanam." Saat ini cara tersebut mirip dengan kompres. Sebagian ulama mengartikan demam yang dimaksud adalah demam khusus, yaitu demam panas yang begitu tajam sehingga tidak berlaku bagi demam karena dingin atau meriang. Keahlian Asma dalam upaya pengobatan juga ditunjukkan ketika dalam peperangan. Asma ikut serta dalam perang Yarmuk bersama sang suami, Zubair bin Awam. Dalam perang tersebut, selain ikut berjaga-jaga ketika ada prajurit yang kelelahan,
Ia juga mengobati para prajurit yang terluka. Asma dan Zubair memiliki beberapa anak laki-laki dan perempuan. Anak yang terakhir lahir adalah Urwah bin Zubair. Ia lahir di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Urwah dikenal sering meriwayatkan hadis dari bibinya, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Asma dikenal sebagai seorang yang dermawan. Meskipun hidupnya sederhana, Asma suka memberikan hartanya kepada orang miskin. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah kulihat dua orang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma." Kedermawanan Asma dan Aisyah berbeda. Aisyah suka mengumpulkan harta atau sesuatu dahulu, hingga setelah terkumpul ia bagi-bagikan sesuai dengan kondisi yang tepat. Sedangkan Asma tidak menyimpan sesuatu untuk esok hari. Apa yang ada di tangannya ia bagikan langsung. Akan tetapi, pernikahan Asma dan Zubair berakhir pada perceraian. Selanjutnya, Asma tinggal bersama putranya, Abdullah bin Zubair. Waktu terus berjalan hingga Abdullah bin Zubair diangkat menjadi khalifah menggantikan Yazid bin Muawiyah yang wafat. Bani Umayyah tidak rela dengan kepemimpinan Abdullah bin Zubair. Akhirnya terjadilah pertempuran antara Bani Umayyah dengan Abdullah bin Zubair. Mereka menyiapkan tentara besar di bawah pimpinan Panglima Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Mereka mengepung Mekah dan menyerang Abdullah bin Zubair beserta orang-orang di dalamnya. Melihat besarnya kekuatan Hajjaj, banyak prajurit dan pendukung Abdullah bin Zubair mulai meninggalkan loyalitas mereka dan pindah ke pihak Bani Umayyah, sehingga pasukan Abdullah tinggal sedikit. Beberapa saat sebelum kekalahannya, Abdullah bin Zubair menemui ibunya. Pada waktu itu, Asma binti Abu Bakar sudah sangat tua dan buta. "Mengapa engkau datang ke sini? Padahal batu-batu besar yang dilontarkan pasukan Hajjaj kepada pasukanmu menggetarkan seluruh kota Mekah." "Wahai ibu, orang-orang sudah meninggalkanku. Mungkin karena mereka takut kepada Hajjaj, atau mungkin juga mereka menginginkan sesuatu yang dijanjikan. Tidak ada yang tersisa bersamaku kecuali hanya sedikit, dan tampaknya mereka tak akan sabar bertahan lama." Sementara itu, para pasukan Bani Umayyah menawarkan kepadaku apa saja yang kuminta berupa kemewahan dunia, asal saya bersedia meletakkan senjata. Bagaimana pendapatmu, ibu? "Engkau lebih tahu tentang dirimu, wahai putraku, Abdullah bin Zubair. Jika engkau yakin dalam kebenaran, maka teguhkanlah hatimu seperti prajurit yang telah gugur. Namun jika engkau menginginkan kemewahan dunia, maka engkau adalah hamba yang terburuk. Kau telah mencelakakan dirimu sendiri dan mencelakakan orang-orang yang terbunuh bersamamu." Sesungguhnya Abdullah bin Zubair tidak takut mati, hanya saja agar ibunya tahu kondisinya bahwa ia akan dibunuh. "Tapi saya akan dibunuh hari ini, Bu." "Itu lebih baik bagimu daripada kau menyerahkan diri kepada Hajjaj. Pada akhirnya kepalamu akan diinjak-injak juga oleh budak-budak Bani Umayyah dengan mempermainkan janji-janji mereka yang sulit untuk dipercaya." "Wahai ibuku, saya khawatir jika mereka akan mencincang dan merobek-robek jenazahku dengan kejam." "Wahai putraku, jangan khawatir dari perbuatan orang hidup terhadap orang yang telah mati. Bukankah kambing yang sudah disembelih tidak merasa sakit lagi ketika dikuliti? Yang ibu khawatirkan kalau engkau mati di jalan yang sesat. Berjalanlah di atas ilmumu dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Percayalah, Bu, saya tidak akan melanggarkan hukum Allah, dan saya tetap lebih mengutamakan keridhaan Allah dan keridhaan ibu." Nasihat Asma semakin memantapkan hati Abdullah bin Zubair untuk mempertahankan dan membela kebenaran. Ia mencium kepala ibunya dan meminta doa. Ia lalu berjalan melanjutkan perjuangannya. Di kemudian hari, Abdullah bin Zubair berperang dan akhirnya syahid. Tubuh Abdullah disalib. Hajjaj mengatakan bahwa Abdullah bin Zubair adalah musuh Allah dan seorang munafik. Abdullah bin Umar mendatangi jasad Abdullah bin Zubair. Ia seolah berkata kepada jasad tersebut dengan keras agar orang-orang Quraisy mendengarnya.
Demi Allah, saya tahu tentang engkau wahai Abdullah bin Zubair. Engkau adalah orang yang senantiasa puasa, sholat malam, dan menyambung silaturahmi. Demi Allah, seandainya ada satu umat yang engkau adalah orang terburuk di antara mereka, itu umat terbaik. Ucapan Abdullah bin Umar telah membantah tuduhan Hajjaj bin Yusuf terhadap Abdullah bin Zubair. Ia bela saudara muslimnya dengan cara demikian, mengucapkan kebaikan-kebaikan di hadapan orang-orang. Hajjaj mengirim utusan kepada Asma binti Abu Bakar agar datang menemuinya, tetapi Asma menolak. Hajjaj berkata kepada utusannya, Katakan kepadanya, engkau akan datang atau aku akan mengutus orang untuk menyeretmu. Asma tetap tidak mau datang menemui Hajjaj. Akhirnya Hajjaj yang datang menemui Asma dan berkata, Bagaimana pendapatmu terhadap yang telah kulakukan kepada musuh Allah, yaitu putramu? Engkau telah merusak dunia putraku dan engkau merusak akhiratmu sendiri. Saya dengar engkau memanggil putraku, wahai anak pemilik 2 ikat pinggang. Demi Allah, saya adalah pemilik 2 ikat pinggang itu. Adapun salah satunya saya gunakan untuk mengikat makanan Rasulullah dan Abu Bakar. Sedangkan satunya lagi saya pakai sebagai ikat pinggang wanita yang memang diperlukan. Asma melanjutkan perkataannya. Ketahuilah wahai Hajjaj, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyampaikan hadis kepada kami. Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya dari Bani Sakif akan muncul 2 orang. Satunya pendusta dan satunya adalah orang yang bengis dan pembunuh. Adapun si pendusta kami telah melihatnya. Sedangkan orang yang bengis dan pembunuh, tidak ada orang lain yang saya ketahui kecuali dirimu. Mendengar perkataan Asma, Hajjaj tidak membantah sedikit pun. Ia berdiri dan pergi meninggalkan Asma. Asma berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan engkau matikan aku sampai aku ambil jasad anakku dan menguburkannya. Allah mengabulkan doa Asma. Jasad Abdullah bin Zubair dibawa kepada Asma. Selang 10 hari setelah Abdullah bin Zubair gugur, Asma meninggal dunia. Asma binti Abu Bakar meninggal dunia sekitar usia 100 tahun. Ia menjadi muhajirin yang terakhir wafat. Selama hidupnya, Asma meriwayatkan 56 hadis Rasulullah SAW, 26 diantaranya terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Demikian kisah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain, pertama, hendaknya kita berbuat baik kepada sesama manusia selama tidak memerangi urusan agama. Kedua, hendaknya kita gemar bersedekah seperti halnya Asma dan Aisyah yang gemar menyedekahkan hartanya. Ketiga, dialog Asma binti Abu Bakar dan Abdullah bin Zubair tadi menganjurkan untuk selalu percaya diri, zuhud terhadap dunia, dan anjuran untuk tetap menegakkan agama Allah. Keempat, Asma adalah sosok wanita yang pemberani dan tangguh. Ia mampu menjalani kisah hidup yang berliku dengan senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.